Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmiati SPDI, CGP Angkatan 10, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kali ini saya membuat aksi nyata tugas modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih saya ucapkan buat fasilitator saya, yaitu Ibu Delva Gusti MPD, dalam melakukan bimbingan terhadap diri saya, juga kepada Ibu Katri Susanti SPD sebagai pengajar praktek saya pada angkatan CGP 10 ini. Baiklah, kali ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif di SD Negeri 10 Mandau. Adapun tujuan, aksi nyata budaya positif ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Harapan saya, semoga penerapan budaya positif ini dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Adapun yang melatar belakangi yaitu sekolah diibaratkan tempat bercocok tanam, sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, nyaman, aman untuk pertumbuhan, serta dapat menjaga dan melindungi setiap hal yang mengganggu perkembangan potensi murid tersebut. Salah satu tanggung jawab guru adalah menciptakan lingkungan positif yang saling mendukung dan kolaboratif sehingga terciptanya suatu yang baik. Dari kebiasaan baik tumbuh menjadi karakter baik sehingga terbentuk budaya positif. Lini masa yang harus dilakukan yaitu membuat rancangan aksi nyata, berkoordinasi dengan kepala sekolah, serta melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan aksi nyata itu sendiri. Untuk mewujudkan semua kegiatan di atas tadi, oleh karena itu kita membutuhkan dukungan yang harus dimiliki, yaitu pertama dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta siswa itu sendiri. Kemudian juga butuh dukungan dari orang tua dalam menerapkan budaya positif di rumahnya. Kemudian adapun sarana dan prasarana untuk menambahkan budaya positif di lingkungan sekolah. Baiklah, mari sama-sama kita lihat dan dengarkan kegiatan penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Negeri 10 yang saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi teman-teman yang non-muslim. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya di ruangan kelas kita ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam program pengimbasan tentang guru penggerak dalam materi budaya positif di SD Negeri 10 Mandau. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik ibu-ibu yang kami hormati, urutan acara pada pagi hari ini tidak banyak ya Bapak Ibu, hanya 3 materi, 3 mata acara. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, kata sambutan dari Kepala SD Negeri 10 Mandau kepada Ibu Nofridawati, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat. Dan kalau kita salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada saat ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Guru yang telah dapat meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama ini di ruang ini untuk kita mengikuti kegiatan CGP kita itu dengan materi budaya positif di SD Negeri 10 Mandau. Sehingga kita dapat melihat penilaian yang akan dilaksanakan oleh CGP kita. Saya mengucapkan terima kasih kehadiran Ibu. Hanya sekian dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nofridawati untuk kata sambutannya. Kita masuk pada acara selanjutnya. Materi yang akan disampaikan oleh Ibu Desmiati SPDI, calon guru penggerak angkatan 10, yang dalam hal ini pada hari ini membahas tentang pengimbasan budaya positif di SD Negeri 10 Mandau. Kepada Ibu Desmiati SPD dipersilakan. Baiklah, terima kasih Ibu Widianti. Baiklah Bapak dan Ibu guru SD Negeri 10, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pada hari ini. Mungkin agak menyita waktu Bapak Ibu pada pagi hari ini. Baiklah, pada kegiatan pengimbasan pada hari ini saya sebagai PGP atau CGP mengimbaskan budaya positif di SD Negeri 10 yang kita cintai ini. Sebelum kita masuk kepada materi budaya positif, saya mau tanya kepada ibu-ibu dan bapak, siapa yang kira-kira budaya positif itu apa? Apa kira-kira ibu-ibu dan bapak? Apa Mbak? Budaya yang membangun seperti dengan anak-anak, kemudian membangun kinerja guru menjadi lebih bagus. Betul. Jadi budaya positif ini seperti nilai-nilai ya yang kita capai baik terhadap diri kita sendiri ataupun terhadap siswa kita di kelas ataupun di lingkungan kita di mana kita sekolah, terutama di SD Negeri 10. Sama-sama kita lihat terlebih dahulu bahwa budaya positif itu dapat dibagi beberapa poin, yaitu pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada restitusi atau 5 positif kontrol. Kemudian ada segitiga restitusi. Jadi 6 poin ini nanti kita coba bahas. Dan sebenarnya nggak banyak ya Bapak Ibu ya. Dari 6 poin ini Bapak Ibu bisa lihat berikut ini. Kira-kira kegiatan 6 poin tadi pernah nggak kita lakukan di sekolah kita? Sudah kita lakukan kira-kira nggak selama ini? Budaya positif. Sudah ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Tetapi mungkin selama ini kita tidak paham atau tidak ngeh. Ternyata apa pembiasaan yang sudah kita lakukan selama ini di sekolah sudah termasuk kepada budaya positif. Seperti yang ada di gambar ini, anak sebelum masuk bersalaman terlebih dahulu. Kemudian alhamdulillah setiap hari Jumat kita mulai dari pembacaan Yasin, soal duha bersama, kemudian mengumpulkan infak sedekah Jumatnya. Kemudian kita juga ada kegiatan literasi dan kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya. Jadi ternyata itu merupakan poin-poin dan kegiatan
budaya positif yang sudah ada di sekolah kita, tanpa kita sadari bahwa kegiatan itu sudah kita lakukan. Baiklah, kita lanjutkan. Kita bahas satu-satu. Disiplin positif itu apa? Ternyata disiplin positif itu adalah pendekatan pendidikan dan pengasuhan yang berfokus pada membangun hubungan yang baik antara anak dan orang tua atau pendidik, serta mengajarkan nilai-nilai keterampilan melalui dorongan, penguatan positif, dan konsistensi. Kemudian konsep ini bertujuan untuk membantu anak memahami konsekuensi dari perilaku mereka, mengembangkan pengendalian diri, dan membangun rasa tanggung jawab tanpa menggunakan hukuman fisik atau tindakan yang memalukan. Jadi selama ini mungkin kita konotasinya supaya siswa itu melakukan budaya positifnya, mungkin selama ini kita sifatnya seperti ancaman ya. Datang terlambat kita hukum, buang sampah sembarangan kita hukum, bunyinya larinya ke sana terus. Padahal budaya ancaman yang keluar dari mulut kita, baik itu secara verbal atau non verbal, sebenarnya itu tidak boleh dilakukan oleh seorang pendidik. Jadi di sinilah ya Bapak Ibu ya, begitu saya masuk di sini kita belajar baru selesai modul 1, baru paham, baru ngeh. Jadi yang memberi hukuman itu seperti apa. Jadi nggak selamanya dengan ancaman itu kita dibolehkan, sebenarnya nggak boleh, dan hasilnya pun tidak, selama ini tidak maksimal dan tidak bagus. Jadi nih ciri-ciri disiplin positif itu, pertama konektivitas dan respect. Maksudnya sini membangun hubungan yang menghargai dan menghormati antara anak dan orang dewasa. Jadi nggak dengan rasa takut bahwa anak itu baru menghargai kita. Mungkin udah agak jauh ya Bu Wid ya, dari ibu guru yang lainnya. Kalau kita dulu istilahnya dilihat dari Jawanya kita udah mundur teratur. Kalau anak sekarang pun udah keluar bahasa kita yang keras, dia tidak paham. Jadi kemana sekarang, itulah tugas kita kembali, bagaimana mengembalikan rasa empati, rasa menghargai itu dari diri anak kepada kita yang lebih dewasa. Kemudian ada pemahaman dan empati, mengajarkan anak untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain. Jadi maksud kawan ini apa ya? Maksud ibu guru ini tujuannya apa? Jadi dengan belajar disiplin positif, anak itu paham. Kemudian komunikasi yang efektif, menggunakan komunikasi yang jelas dan positif untuk membimbing anak. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham ya. Kemudian penguatan positif, memberikan penghargaan atau pujian untuk perilaku yang baik sebagai bentuk penguatan. Untuk ini nanti ada kita lanjut berikutnya, bahwa pemberian penghargaan atau pujian tidak selamanya efektif. Ya, kita memberikan reward kepada anak juga dampak positif negatifnya ada, positifnya juga ada. Kemudian konsisten dan kejelasan, maksudnya di sini menetapkan aturan dan batasan yang jelas dan konsisten. Kemudian pemecahan masalah bersama, melibatkan anak dalam mencari solusi atas masalah perilaku mereka. Nanti ini akan kita masuk ke kesepakatan kelas. Mungkin untuk kelas 1 dan 4 kita sudah melakukannya. Nanti kita lanjut berikutnya. Kemudian bagaimana cara menerapkan disiplin positif di sekolah? Ke situ larinya Bapak Ibu ya. Menerapkan disiplin positif di sekolah memerlukan pendekatan yang konsisten dan kolaboratif antara guru, siswa, dan seluruh komunitas sekolah. Walaupun kita bukan wali kelasnya, berarti kita juga terlibat untuk membentuk karakter siswa kita. Kemudian membangun hubungan yang baik. Guru harus berusaha untuk mengenali setiap siswa secara pribadi, menunjukkan kepedulian dan minat pada kehidupan mereka di luar kelas. Kemudian lanjut yang B, menciptakan lingkungan kelas yang ramah dan inklusif, di mana setiap siswa merasa dihargai dan diterima. Kebetulan kita juga punya siswa yang berkebutuhan khusus ya. Alhamdulillah semua teman-teman, rekan, baik guru bisa menerimanya dengan baik.
Kemudian menetapkan aturan yang jelas dan konsisten. Ini perlu ya Bapak Ibu ya. Bekerja sama dengan siswa untuk menetapkan aturan kelas yang jelas dan dapat dipahami. Kemudian pastikan aturan tersebut konsisten ditetapkan sehingga siswa tahu apa yang diharapkan dari mereka. Jadi konsisten, tidak hanya CIC. Istilahnya ya, kalau kita IC, oh hari ini peraturannya di kelas bahwa siswa tidak boleh datang terlambat. Konsekuensinya kalau setelah dibuat kesepakatan kelas, waktu membuat kesepakatan kelas itu apa? Jadi konsisten, tidak hanya sekali-sekali. Jadi berlaku untuk seluruh anggota sekolah. Kemudian menggunakan penguatan positif. Maksudnya di sini memberikan pujian atau penghargaan untuk perilaku positif dan pencapaian akademik. Ini selalu kita lakukan. Anak berprestasi pasti kita berikan hadiah ya Bu ya. Bukan hanya prestasi akademik, tetapi prestasi yang lain juga kita berikan. Kemudian menggunakan sistem penghargaan seperti stiker ataupun poin untuk mendorong perilaku yang baik. Ada pakai Bu Wid dan nggak ada lagi di kelasnya Bu Wid ya. Biasanya ada bintang ya. Anak yang disiplin, anak yang berperilaku tidak datang terlambat, biasanya ada diberi emoji atau bintang-bintang. Kemudian mengajarkan keterampilan sosial dan emosional. Mengajarkan keterampilan seperti pemecahan masalah, komunikasi efektif, dan pengendalian diri. Kemudian menggunakan program pembelajaran sosial dan emosional yang terstruktur. Saya rasa Bapak Ibu sudah melakukan ini semua ya. Kemudian memberikan konsekuensi yang adil dan relevan. Jadi nggak ada pilih kasih. Di sini kita atur dilarang berikan konsekuensi yang sesuai dan berhubungan langsung dengan perilaku tersebut. Kemudian hindari hukuman fisik atau penghinaan, fokus pada pembelajaran dari kesalahan. Jadi diharapkan siswa itu mengakui kesalahannya tanpa kita berikan hukuman fisik ataupun hukuman yang lainnya. Masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah prinsip-prinsip moral yang diakui secara luas oleh berbagai budaya dan masyarakat di seluruh dunia sebagai dasar dari perilaku yang baik dan etis. Kemudian nilai-nilai ini mencerminkan kualitas-kualitas yang dianggap penting untuk kemajuan individu dan kesejahteraan. Seperti contohnya ada kejujuran, integritas, kepercayaan, respek, tanggung jawab, keadilan, dan empati. Diharapkan siswa-siswa kita mempunyai poin-poin ini, nilai-nilai kebajikan ini. Siswa kita bisa jujur. Maksudnya di sini menyatakan kebenaran dan bersikap transparan dalam skala tindakan dan perkataannya. Jadi kembali ke diri kita, bagaimana siswa kita bisa jujur kalau kita sendiri sebagai gurunya tidak jujur. Kemudian integritas, mempertahankan prinsip moral dan etika bahkan dalam situasi yang sulit atau menguntungkan secara pribadi. Baik untuk diri kita sendiri menguntungkan atau tidak, kita berusaha untuk tetap menjaga integritas kita sebagai seorang pendidik. Kemudian kepercayaan, menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain dan bersikap dapat diandalkan. Nah, jadi kita guru-guru sini banyak ya. Kita mengandalkan satu teman kita yang memang betul-betul bisa kita percaya, baik dalam bentuk apapun. Kemudian respect, menghargai hak, martabat, dan perasaan orang lain. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu ya, bagaimana kita bisa menghargai orang lain. Mungkin inilah yang mungkin mulai memudar, tapi bagaimana caranya ke depan bisa kita pupuk kembali dan kita bina kembali perasaan kita untuk bisa percaya terhadap orang lain, respect terhadap orang lain. Kemudian tanggung jawab, menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh kesadaran dan menerima konsekuensi dari tindakan kita. Jadi memang kita dituntut sebagai seorang pendidik sadar akan tanggung jawab kita, masuk jam berapa, pulang jam berapa, walaupun mungkin kadang ada situasi yang membuat kita datang terlambat. Kemudian keadilan, bersikap adil dan tidak memihak serta memberikan perilaku yang sama kepada
kepada semua orang. Ini penting ya Ibu ya. Jangan nanti hanya orang tua yang mungkin respect sama kita wali kelas, kita lebihkan perhatian kita, sementara mungkin ada siswa yang orang tuanya sibuk tidak bisa memberikan perhatian lebih lalu kita cuekkan. Itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Kemudian empati, memahami dan merasakan perasaan orang lain serta menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan mereka. Ini sudah kita lakukan ya. Nggak mungkin kita ada rekan yang sakit terus kita nggak peduli. Pasti ya Bu Eda, ada orang tua kita yang sakit, anak kita yang sakit, kita pasti melakukan, melihat, mengunjungi atau memberikan hiburan buat rekan-rekan kita. Kemudian kebaikan, ada kerjasama, kesabaran, rasa syukur, ketekunan atau perseverance. Maaf Bapak Ibu ya, bahasa Inggrisnya agak belepotan. Kemudian kerendahan hati dan pengampunan. Untuk poin ini saya rasa Bapak Ibu udah paham ya bagaimana itu kebaikan, bagaimana untuk bisa bekerja sama, untuk membentuk rasa sabar, rasa syukur, kemudian ketekunan kita, kerendahan hati dan pengampunan. Kita masuk poin yang berikutnya yaitu motivasi. Apakah itu motivasi? Ada yang tahu? Bu Elida, Bu Santi? Memberi semangat, memberikan dorongan, ya kan? Jadi motivasi itu untuk siswa adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong mereka untuk belajar mencapai tujuan akademis dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuannya. Ya, mau itu secara internal ataupun eksternal, baik dari diri dalamnya sendiri ataupun kita guru-guru itu yang dari luar. Bagaimana cara kita memberikan motivasi, dorongan kepada siswa kita semua. Kemudian ada dua jenis motivasi utama yang mempengaruhi siswa, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi ini yaitu berasal dari dalam diri siswa. Mereka belajar karena menikmati proses belajar itu sendiri, merasa puas dengan pencapaian pribadi atau tertarik pada materi pelajaran. Contohnya seperti apa? Nah, ini dia. Misalnya siswa itu membaca buku tambahan tentang sejarah karena mereka tertarik pada topiknya. Kan ada tuh sebagian anak kita tuh yang hobi membaca, keingintahuannya lebih tinggi. Oh, ini pelajaran tentang dunia ini seperti apa. Kemudian mereka mencari referensi dari pustaka dan membaca sendiri. Itu berarti dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua motivasi ekstrinsik. Ini berasal dari faktor luar seperti penghargaan, pujian ataupun pengakuan dari orang lain. Biasa ya, kita kalau anak prestasi, untuk anak kandung sendiri aja lah, kalau berprestasi ya mau akademik ataupun non akademik, pasti kita memberikan reward atau penghargaan ya. Paling tidak kalau di dalam kelas kita memberikan pujian atas prestasi yang didapatkannya. Kita lanjut berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi siswa. Di sini ada tujuan yang jelas, pengakuan dan penghargaan, minat dan relevansi, dan tantangan yang sesuai. Maksudnya tujuan yang jelas di sini bahwa siswa perlu memahami tujuan dari belajar dan bagaimana hal itu dapat bermanfaat bagi masa depan mereka. Jadi anak-anak itu harus tahu tujuan dia, manfaatnya itu ke depannya apa. Jadi kita sebagai guru lah yang mengarahkannya. Kemudian pengakuan dan penghargaan, pujian, penghargaan ataupun pengakuan dari guru, orang tua dan teman sekelas dapat meningkatkan motivasi siswa. Kira-kira ini ada nggak Bu di kelas kita? Begitu kita berikan penghargaan, reward, teman-teman memberikan motivasi, kira-kira anak itu semakin semangat atau semakin malas? Semakin semangat. Kemudian minat dan relevansi. Di sini materi pelajaran yang relevan dengan minat siswa dan kehidupan nyata mereka lebih mungkin untuk memotivasi mereka, mengingatkan pelajaran dengan situasi dunia nyata, membantu siswa melihat nilai praktis dari apa yang mereka pelajari. Ini jelas ya, tugas kita guru menumbuhkan dan mencari minat dan bakat siswa kita. Kemudian tantangan yang sesuai.
Tugas dan aktivitas yang menantang tetapi masih dalam kemampuan siswa dapat meningkatkan motivasi mereka. Tugas yang terlalu mudah atau terlalu sulit dapat menurunkan motivasi mereka. Disinilah peran kita guru yang sangat penting. Mungkin kalau siswa baru kelas 1, seminggu 2 minggu kita belum dapat melihat minat dan bakat siswa. Mungkin kalau setelah sebulan kita tahu bagaimana si A metode belajarnya, si B caranya seperti apa. Tentu setiap siswa itu berbeda-beda. Selanjutnya, Bang, kita masuk yang berikutnya. Mati lampu. Lingkungan belajar yang positif. Lingkungan belajar yang mendukung, aman dan positif membuat siswa merasa nyaman dan lebih termotivasi untuk belajar. Yaitu 1, keterlibatan dan partisipasi aktif. Di sini melibatkan siswa dalam diskusi kelas, proyek, kelompok, aktivitas atau hands-on dapat meningkatkan motivasi mereka. Partisipasi aktif membuat pembelajaran lebih menarik. Lebih menarik ya. Jadi kita sebagai pendidik tentunya melibatkan siswa kita dalam kegiatan pembelajaran. Apa itu membuat proyeknya, kelompok ataupun sistem pembelajaran yang berdiskusi dan yang lainnya. Kemudian otonomi dan tanggung jawab, memberikan siswa kesempatan untuk membuat keputusan tentang pembelajaran mereka sendiri dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan motivasi. Nah, dengan kita memberikan tanggung jawab, maka otomatis siswa itu akan lebih termotivasi atas apa yang dilakukannya. Kemudian hubungan yang kuat dengan guru. Hubungan positif dan suportif dengan guru dapat meningkatkan motivasi siswa. Guru yang menunjukkan kepedulian dan dukungan dapat membantu siswa merasakan lebih termotivasi. Tadi, kira-kira yang mana dari 5 poin tadi tuh? Kontrol kita sebagai guru. Sebagai teman. Nah, di sini kita buka satu-satu ya. Sebagai teman. Tapi sekali-sekali pasti ada sifat penghukum kita kan. Nah, penghukum di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Sebenarnya nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam kepada kita. Mungkin untuk yang kelas tinggi, SMP, SMA ya. Karena dia dendam sakit hati, mungkin bisa aja kendaraan kita dirusakin, diusilin gitu kan, digembosin bannya, mobilnya diondai, dibaretin untuk kelas-kelas tinggi. Kemudian membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini juga nggak boleh ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di situ tumbuh nanti rasa dendam, rasa kecewa, rasa marah. Yang seharusnya anak kita itu bisa berkembang kompetensi dirinya, akhirnya karena kita melakukan perilaku pembuat rasa bersalah, jadi anak itu terbebani. Nah, jadi nggak bisa berkembang. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mungkin untuk kelas tinggi, untuk SMP, SMA, untuk zaman gadget ini, posisi teman ini mungkin agak cukup relevan dan mendukung ya Bu Widya, bagaimana anak bisa menyampaikan isi hatinya dengan gurunya. Kemudian pemantau. Di sini memantau berarti mengawasi. Namanya memantau berarti kita sebagai guru mengontrol, mengawasi guru anak siswa-siswa kita.
Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Di sini maksudnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas waktu jam istirahat. Ini juga nggak boleh sebenarnya Bapak Ibu. Biasa kan kita tuh sering nih siswa nggak buat PR, kita asingkan dari kawan-kawannya. Atau itu mulai dari sekarang kiranya itu nggak baik untuk pertumbuhan mental dan psikologi siswa kita. Nanti kita lanjutkan. Oke, nanti kita masuk 5 yang berikut ya. Yang kelima, manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadi murid kita seorang manajer dari dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada ya. Jadi di sini kita pada posisi manajer, seorang guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjukkan jari kita. Kamu itu nggak boleh. Itu sebenarnya nggak boleh. Kemudian fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan, tentu dengan bimbingan guru. Jadi anak siswa kita diajarkan untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Sekarang ada gambar Bapak Ibu. Itu kira-kira kegiatan apa yang saya lakukan dengan siswa. Kegiatan gambar tadi dulu. Kita lihat lah ya videonya terlebih dahulu ini. Tadi kegiatan apa? Foto 2 tadi. Jadi foto siswa yang berdiri menempel tadi, ibu-ibu kira-kira itu gambar apa? Kegiatan apa yang saya lakukan di dalam kelas? Sebelum kita jawab, kita saksikan video berikut ini. Yang dipertanyakan Bu Evi tadi nanti terjawab di terakhir ya. Ini kegiatan. Ini bukan di upsetting ya Ibu, ini memang real kejadiannya di kelas. Ya keluar suaranya, nggak ada respect. Yang itu yang kirinya, gambar kiri yang di kantor. Lanjut, sebelah kiri. Nah, yang kirinya itu diskusi sama
Bukan ini yang diskusinya sebelah. Suaranya tak ada. Kabur. Suaranya tak ada. Maaf ya Bapak Ibu ya, suaranya nggak keluar karena nggak pakai loudspeaker itu nggak keluar. Lanjut ya sebelahnya. Gambar, gitu. Gambar kedua lanjutan dari video pertama tadi. Nah ini keluar nggak suaranya? Nggak juga ya. Maaf Bapak Ibu ya, lupa nyediakan loudspeaker yang connect dengan video. Jadi Bapak Ibu, gambar pertama tadi situasi siswa di dalam kelas, bisa Ibu lihat tadi sedang ngapain dia? Nggak pakai sepatu. Tali pinggangnya dimain-mainkan. Kira-kira itu sesuai tidak dengan aturan? Kalau kita dulu aturan kelas, kalau sekarang namanya kesepakatan kelas. Jadi tindakan siswa di dalam itu yang melanggar kesepakatan kelas, kalau dulu kita kenal dengan aturan kelas, mungkin kalau dulu kita langsung marah, langsung emosi. Ternyata setelah saya belajar di sini 5 yang poin tadi, di sini kita akan mengetahui kita wajib di kantor saya. Di sini kita wajib sebagai seorang guru mempertanyakan terlebih dahulu alasan kenapa dia nggak pakai sepatunya, kenapa dia nggak menggunakan tali pinggang yang dari rumah mungkin telah rapi oleh orang tuanya. Setelah saya pertanyakan, saya panggil diskusikan berdua siswa yang sedang melakukan kesalahan atau melanggar kesepakatan kelas. Lalu dia menceritakan bahwa dia nggak nyaman dengan sepatu yang dipakai. Kenapa nggak nyaman? Alasannya karena ini suaranya nggak keluar ya. Alasannya pertama sepatunya itu sudah malah kebesaran, kemudian di dalamnya kotor. Terus saya bilang, kenapa nggak kamu cuci waktu hari Sabtu pulang sekolah sampai atau hari Minggu? Lalu dia menjawab, saya kan belum bisa mencuci, Bu. Mama saya masih dalam kondisi sakit, kebetulan mamanya baru siap melahirkan. Jadi disitulah peran kita guru. Panas Bu pakai sepatu. Disitulah peran kita sebagai guru memberikan kembali masukan. Iya, apanya alasan? Ibu panas, ibu gerah, nggak nyaman dia dengan sepatunya. Disitulah tugas terbaik kita sebagai seorang pendidik dan seorang guru, kita sampaikan bahwa nanti kembalikan ke dia. Seandainya kamu nanti keluar dari kelas tetap tidak menggunakan sepatu, kemungkinan di lapangan itu ada paku, kaca, kerikil, atau kaki kamu tersandung. Kira-kira yang menanggung resikonya siapa? Diri kamu sendiri kah atau orang lain? Kembalikan ke dirinya kembali. Setelah kita lakukan dialog itu, kita ingatkan kembali. Anak ibu masih ingat nggak kesepakatan kelas kita? Di awal kita masuk, kita tidak melakukan kesepakatan kelas. Jadi gambar anak menempel tadi itu adalah kesepakatan kelas yang dibuat oleh siswa masing-masing dan ditempelkannya dan berlanjut buat, kalau sekarang mungkin macam MOU, kita buat di atas kertas, mereka menyetujui kesepakatan kelas yang sudah dibuat dengan dibubuhi tanda tangan. Jadi kita kembali ingatkan, kemarin anak-anak ibu sudah melakukan kesepakatan kelas. Masih ingat kesepakatan kelas yang mana sekarang yang kamu langgar? Jadi itu diingatkan kembali. Kemarin kita melakukan kesepakatan kelas, kalau kita langgar konsekuensinya apa? Jadi diingatkan kembali dia atas apa yang telah disepakatinya. Lanjut. Kita lanjut masuk ke poin berikutnya. Ini tadi ya Bapak Ibu ya. Inilah kesepakatan kelas di kami. Lalu kita buat
pakai karton dan kita tempelkan di dinding supaya anak setiap masuk kelas dia bisa membaca dan mengingatnya kembali. Kalau dia melanggar, kita ingatkan. Ini ya, kita masuk kepada keyakinan sekolah. Kalau lingkup besar, kalau di kelas kita masuk keyakinan kelas. Yang pertama yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi bukan kita yang buat peraturan. Kita munculkan ide-ide dari mereka. Kayak saya kemarin, alhamdulillah dia bilang, ibu masuk nggak boleh terlambat. Itu larinya kemana? Disiplin waktu berarti kan. Kemudian ibu tidak boleh menyontek saat belajar atau mengerjakan tugas. Berarti larinya ke poin apa? Poin apa Bu Epi? Kalau kesepakatan kelasnya tadi, tadi udah dijabarin tuh. Kalau mencontek, kejujuran. Jadi anak diingatkan lagi, kamu kok nyontek, berarti kamu nggak jujur. Bukan hanya kepada orang lain, yang penting tidak jujur kepada diri sendiri. Itu poin intinya, diingatkan kembali. Ada tadi satu lagi, itu sebenarnya slide videonya, itu anak yang datang terlambat. Kita nggak boleh langsung marah. Kenapa dia datang terlambat? Tentu dia punya alasan. Apakah rumahnya jauh, kendaraannya tiba-tiba berangkat, bannya bocor gitu kan, atau ada kendala yang lainnya. Jadi kita nggak langsung marah-marah. Kemudian masuk ke yang kedua, yaitu keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus ditetapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi kalimatnya itu paham anak, yang universal. Jadi tidak menggambang ataupun yang tidak mudah dicerna anak. Jadi ini untuk menentukannya, kembali kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Sekarang kita pahami dulu ya Ibu, apa itu segitiga restitusi. Ini juga saya tahu setelah masuk di sini. Selama ini juga berpuluh tahun jadi guru nggak ngerti istilah-istilah ini. Ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini model segitiga restitusinya. Artinya kayak kerjasama dengan orang tua dan guru. Nah, segitiga restitusi suatu proses dialog. Dialognya Bu Bedia yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kolaborasi tetap harus. Masuk ke segitiga restitusi ini, yang pertama itu guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, segitiga restitusi itu yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinannya. Seperti yang saya lakukan tadi, kita buat dulu menstabilkan identitas siswa. Kita tenangkan siswa kita dulu. Kita tanya terlebih dahulu. Jangan langsung kita marah, jangan langsung kita kasih hukuman. Kita rangkul anak kita. Kita tanya terlebih dahulu. Kenapa dia terlambat? Kenapa dia nggak buat PR? Kenapa dia mengganggu temannya? Kenapa seperti tadi dia buka sepatu di dalam kelas? Itu dia punya alasan. Ini dia segitiga restitusinya Ibu ya. Validasi tindakan yang salah, kita validasikan dulu. Kemudian masuk ke menanyakan keyakinan kelas yang tadi, yang sudah kita sepakati tadi. Kan awal-awal kita udah bikin kesepakatan kelas tadi. Kita ingatkan kembali dia, poin-poin kesepakatan kelas kita apa setelah kita memvalidasikannya tadi. Kemudian menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini yang kurang mungkin ya. Kita selalu menyalahkan anak tanpa kita sadari bahwa dengan kesalahan itu anak bisa lebih baik lagi. Bisa mempunyai rasa tanggung jawab dengan kesalahan yang pernah dilakukannya. Dengan kesalahan yang pernah dilakukan, mungkin dia lebih bisa memotivasi dirinya untuk lebih baik lagi, untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses.
Dan kita lihat tidak selamanya anak-anak yang pandai di akademik itu sukses jadi ke depannya. Jadi seperti yang kemarin saya juga mengajak Bapak Ibu menentukan visi sekolah dan visi kelas. Kita mengimpikan siswa-siswi kita 10-20 tahun yang akan datang itu seperti apa, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, ya, harus kita validasi kalau dia melakukan kesalahan, bukan kita diamkan atau kita tinggalkan. Ya, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi praktis. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi 3S-nya dapat terlaksana. Kita sebagai guru kembali siswa, siswa, dan siswa. Ya, mengingatkan Bapak Ibu sekalian, demikian program pengimbasan yang telah kita lalui pada siang hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan ke-10 dalam hal ini oleh Ibu Desmiati SPDI berkenan di hati kita dan sedikit banyaknya bisa mengubah pola pikir kita ke depannya dalam menghadapi anak didik kita. Kita akhiri pertemuan ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita jumpa lagi pada program pengimbasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widianti, guru SD Negeri 10 Mandau, rekan dari Ibu Desmiati SPDI, calon guru penggerak angkatan 10. Kami tadi sudah menyaksikan dan mengikuti bersama-sama pengimbasan diseminisasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Desmiati di sekolah. Dan dari kegiatan diseminisasi tersebut, bagi saya, Ibu Desmiati itu sudah memiliki kompetensi yang cukup dan bagus dalam memahami setiap aspek-aspek yang dipelajarinya, terutama pada modul budaya positif. Semangat Ibu Desmiati dan sukses dalam mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anak ibu semuanya. Pagi ini apa kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehat semuanya kembali hadir di sekolah. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita bersama-sama akan melakukan kegiatan membuat kesepakatan kelas. Siapa yang tahu apa guna kesepakatan kelas? Siapa yang tahu? Hah? Ada yang tahu apa guna kesepakatan kelas akan kita buat itu gunanya untuk apa? Hah? Agar apa? Kelas kita, kalau kita buat kesepakatan kelas bersama, berarti anak-anak ibu sudah menyepakatinya kan? Sudah setuju. Lalu apa manfaatnya nanti ke depan? Gak mungkin kita buat asal-asal aja kan? Tentu punya manfaat dan gunanya untuk apa, iya kan? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu, dengarkan. Bahwa kesepakatan kelas
belajarnya dengan baik. Tidak ada kelas yang kotor, tidak ada yang datang terlambat, tidak ada yang tidak menghargai, iya kan? Semuanya bisa menjalankan aturan atau kesepakatan kelas bersama-sama setelah kita buat. Bisa? Bisa. Sebelum itu ibu punya kertas, ini namanya, siapa yang pernah lihat kertas ini? Ya, Bu. Siapa yang pernah lihat kertas ini? Bu. Nah, ini namanya, kalau belum tahu, ini namanya kertas sticky note. Sticky note. Ya, jadi nanti di kosongnya ini anak-anak ibu tulis. Anak-anak ibu mau buat kesepakatan kelas apa? Buat masing-masing. Satu orang satu, terserah. Oh, mau datangnya nggak boleh terlambat, kelas harus bersih ya, menjaga kebersihan diri, kebersihan kelas, menghargai teman, belajar tidak bermain, boleh, terserah, oke? Bisa? Tangan bagus lah. Yang di belakang aja ya. Ya, di belakangnya aja. Atau tidak dibuat nama juga nggak apa-apa. Siapa yang belum dapat kertas sticky note-nya? Boleh buat. Mau yang mana? Apa? Nggak usah, nggak perlu buat nama. Jadi di kertas ini anak-anak ibu buat ya. Di kertas ini kamu buat kesepakatan kelasnya. Kamu maunya apa? Bebas. Nanti kita diskusikan bersama. Kira-kira yang cocok. Misalnya anak-anak ibu mau apa lagi? Ya satu aja. Satu saja. Gak banyak-banyak pilihannya, satu orang satu. Tunggu kali. Tidak boleh main-main saat belajar. Sudah? Ah, kalian katanya sudah. Ayo kalian ke depan. Dibacakan kalian di sini kali. Kalian bacakan ke teman-temannya. Kesepakatan kelas yang saya buat. Ayo. Tidak boleh bermain-main saat belajar. Ah, kalian buat tidak boleh bermain-main saat belajar. Kalian bisa tempelkan ke papan tulis yang punya kalian. Situ. Tempelkan. Tuh situ. Iya. Enggak di situ, yang bagian lengketnya. Paham? Gitu. Oke. Siapa lagi yang sudah? Ayo, Colby. Ayo, Colby bacakan dulu. Baru tempel. Baca dulu dengan temannya. Ada ke sana. Ah, kata Colby tidak boleh datang terlambat. Ayo kita tempel dulu. Tempel. Jadi bawahnya aja jauh. Nah. Oke. Berikutnya siapa yang udah? Ayo. Hana. Baca dulu. Biar dengar temannya. Oh, kata Hana baca yang keras lah.
piket? Harus melaksanakan piket kelas. Ayo tempel. Tempel sini. Yang lainnya. Oh. Nah, ayo siapa lagi? Ayo, Naila. Ini. Bacakan Naila. Saat belajar tidak boleh ribut. Saat belajar tidak boleh ribut. Tempel. Balikan. Oke. Ayo siapa lagi? Yang sudah? Ayo Dio. Tunggu Dio dulu. Ini Dio, bacakan Dio. Kesepakatannya Dio tulis apa? Tidak boleh usir. Ayo tempel Dio. Sampai. Sebalikkan. Ayo yang lainnya. Siapa lagi? Kifa, ayo. Ayo baca yang keras. Membuang sampah pada tempatnya. Ayo tempelkan. Nanti kita diskusikan kembali. Ayo berikutnya. Apa? Sini, yang keras, bacanya yang keras. Saling menghargai, penting nggak saling menghargai? Ayo tempelkan. Oke. Ayo, yang berikutnya. Ayo Kevi. Ayo yang lainnya berarti banyak belum nih? Harus jujur, kemudian disiplin, percaya diri. Bagus nggak itu? Oke, tempel. Ayo duduk. Ayo siapa? Bagus. Ayo kasih lewat Fajar. Fajar bagus. Menjaga kebersihan kelas. Oke, tempelkan. Balikan. Baliknya. Oke, siapa lagi? Ayo, Aisyah. Aisyah. Ana, baca. Bacakan dulu. Tidak boleh datang terlambat. Oke. Siapa lagi? Aisyah. Ayo Aisyah. Sopan dengan guru, menghargai berarti ya. Ayo tempel. Oke, siapa lagi yang belum? Ayo, yang ini. Asa sudah? Ayo Asa, baca. Ayo, nggak boleh baca. Ayo, baca. Tidak boleh ribut saat belajar. Ayo yang lainnya. Ayo. Ditempel kesepakatan kelasnya di sebelah situ. Yang ada lemnya yang ditempel ya. Oke. Gantian, jangan berebut. Gak sampai di atas, di bawah aja, yang kosong di bawahnya. Oke. Baiklah anak-anak ibu, kesepakatan sudah kita buat. Untuk menguatkannya, maka anak-anak ibu akan menandatangani bukti persetujuan kesepakatan kelasnya. Ya, ini pertama Kifa, buat nama Kifa di sini tanda tangan. Oke, kita buat kesepakatannya. Oke, bisa? Khalif kedua, tanda tangannya kesepakatannya. Namanya ditulis, kemudian ditandatangani. Ayo Naila. Naila. Zea. Bagus. Sudah siap bagus? Tanda tangan.
pensil bagus. Oke. Ayo tulis nama bagus, tanda tangani kesepakatan kelas kita. Ayo Aisyah. Aku tak mau, Bu. Susah, Bu. Sini Aisyah. Ke sini Aisyah. Berarti kalau telah ditandatangani kesepakatan kelasnya, anak-anak ibu sudah tidak lagi melanggar kesepakatan kelas yang telah disepakati. Bisa? Bisa anak-anak ibu? Ini menandatangani kesepakatannya, oke? Ayo Hani. Yuk tulis nama, tanda tangan. Ayo Ilyas. Ilyas. Tulis namanya, tanda tangani. Tanda tangan kamu.
Itu apa namanya di meja tuh kali? Apa ini? Ikan pinggang. Kak pinggang siapa? Coba angkat kaki kamu. Kenapa? Iya. Udah berapa kali Ibu larang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalif tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tadi saat di dalam kelas, Ibu lihat Kalif saat belajar, tali pinggangnya di meja, sepatunya nggak dipakai. Kenapa nggak Kalif pakai sepatu sama tali pinggangnya? Itu hilang, Bu. Kepalanya. Ya, Nah, terus kalau sepatu kenapa? Karena banyak pasir, karena nggak bisa buang pasir nyangkut. Kenapa nggak dibuang pasirnya, nggak dicuci? Bukan, mama tuh belum bisa, bukan karena belum bisa cuci dulu. Oh, belum bisa nyuci karena mamanya baru siap melahirkan. Kali baru punya adik. Kali kan udah sekolah. Kali sekarang udah kelas 1. Seharusnya Kalif kemarin hari Minggu bisa mencuci sendiri sepatunya, iya kan? Kemudian di dalam kelas itu kalau nggak pakai sepatu dengan tidak pakai tali pinggang itu kira-kira melanggar enggak? Aturan apa yang kita langgar? Aturan apa? Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya mana itu yang akan dilanggar? Ya, yang tentang apa? Keindahan dan kebersihan. Nah, keindahan, kebersihan dan kerapian. Saat Kalif tidak menggunakan sepatu, maka kaos kakinya akan langsung kotor, iya kan? Kalau kotor kaos kakinya, tentu kuman akan mudah Masuk. masuk. Jadi gimana caranya ke depannya? Baik. Nah, lebih baik dengan cara apa? Dengan cara mematuhi aturan dan kesepakatan kelas. Nah, berarti kapan Kalif akan melakukan kesepakatan kelasnya? Mulai hari ini? Nah, janji? Ya, berarti mulai hari Minggu besok Kalif bisa bantu mama. Kalau mama nggak bisa cucikan sepatunya, berarti Kalif bisa sendiri cuci? Bisa? Nah, berarti setiap hari Minggu atau hari Sabtu pulang sekolah, anak ibu Kalif bisa mencuci sepatu sendiri. Bisa kan? Karena kebersihan sebagian dari iman. Kalau kita umat Islamnya, kebersihan sebagian daripada iman. Jadi mulai hari ini Kalif akan janji tidak lepas sepatu dan tetap rapi mulai dari berangkat sampai pulang kembali ke rumah. Oke, terima kasih. Tos dulu. Cepat, 4B. Tolong dibuat barisannya. Diatur barisannya. Assalamualaikum Zia. Apa kabar Zia hari ini? Zia nggak tahu nggak kenapa ibu panggil ini? Nggak tahu. Tadi saat pergi sekolah, Zia berangkatnya jam berapa? Sementara kita masuk sekolahnya jam berapa? Terlambat tadi? Terlambat. Itu melanggar peraturan kelas nggak? Melanggar peraturan kelas. Melanggar peraturan kelas yang mana? Kedisiplinan. Apa penyebab dia datang? Oh, mainnya lama-lama. Kemudian main HP-nya sampai jam berapa main HP? Sampai jam 10. Bagus nggak kegiatan itu? Nggak bagus. Akhirnya dia datang. Jadi dia tidak boleh tidur larut. Kemudian kira-kira solusinya apa yang harus dia lakukan supaya dia sadar? Iya, jadi nggak boleh lagi main larut malam, nggak boleh main HP lama-lama. Kemudian ingatkan bundanya, Bunda besok kalau Bunda bangun sholat subuh, bangun juga Zia supaya Zia bisa bangun sholat subuh dan kegiatannya tidak jadi kesepakatan kelas apa tadi yang dilanggar? Tadi disiplinan. Jadi kapan dia mau melakukan itu? Mulai dari hari ini ya. Kalau anak kita yang mulai hari ini dia melakukan perubahan bahwa tidak boleh larut malam tidurnya, kemudian nggak boleh main HP lama-lama. Bantu siapa tadi bangun itu Pak? Minta tolong bundanya bangunkan saat sholat subuh.
sholat lima waktu menjadi kewajiban bagi kita umat Islam. Bisa? Oke, pintar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid. Senang sekali diajak Bu Atik untuk memahami masalah dan mencari solusi dalam menyelesaikan masalah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali mempraktikkan segitiga reduksi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.